Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم As-siyamu junnatun ma lam yakrukha atau kama alaihi salatu wassalam. Para orang tua kami, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Zainal Muttaqin, para pengurus DKM Masjid Al-Amin, dan jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Wajib bagi kita semua bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta bayaran atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tidak ada bayaran apapun atas nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, kecuali rasa syukur yang dalam, yang sadar, yang penuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu, kata para ulama, 3 saja. Ciri bersyukur 3 saja. 1, dia tahu siapa yang memberi nikmat itu. Bukan kantornya, bukan perdagangannya, bukan hasil lautnya, bukan hasil kerajinan tangannya yang dia jual belikan di pasar, di tokonya, bukan. Dia tahu itu semua hanya asbabiyah saja, hanya ikhtiar saja. Tetapi yang mendatangkan nikmat kepadanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, setelah dia tahu siapa yang memberi nikmat itu, maka dia memuji pemberi nikmat dengan banyak-banyak mewiridkan, melafalkan di lisannya alhamdulillah. Bahkan saat dia tertimpa musibah lalu dia diselamatkan Allah, maka sunnah membaca alhamdulillahi ala kulli hal kalau peristiwa buruk yang menimpanya. Kalau dia diberikan nikmat untuk bisa taat kepada Allah, maka dia ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kedua-duanya baik bagi dia, dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba yang mensyukuri nikmatnya. Dan yang terakhir, ciri orang bersyukur pada Allah adalah dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya hanya untuk yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 3 ciri itu. Seorang hamba disebut hamba yang syakirin, mensyukuri nikmat
Allah SWT. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Tidak ada manusia yang lebih sayang kepada kita kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bahkan orang tua kita sekalipun tidak bisa melebihi daripada cinta baginda Rasulullah SAW kepada kita. Buktinya apa? Buktinya apa, Pak? Kan harus ada bukti ya. Cinta itu harus ada bukti enggak? Halo? Yuhu. Ini beneran puasanya ini. Apalagi semalam habis Qiyamul Lail ya, semalam suntuk. Ciri-ciri wajah orang yang ibadah semalam suntuk ini. Sehingga palanya nunduk. Dikirain khusyuk tapi coba biar nggak tidur jangan nyender. Orang yang bicaranya juga nggak nyender ini. Ini pembicaranya tadi ditawarin sama Pak Haji Anwar. Pakai kursi kebesaran itu. Apa kursi kebesaran kan? Karena tebalnya segini. Saya bilang nggak usah. Saya dapat fadilah. Siapa yang menahan punggungnya untuk mentaati Allah, nanti Allah akan tegakkan punggung dan pinggangnya itu saat di padang mahsyar. Itu ya. Ayo jangan nyender, kecuali yang sepuh saja. Yang merasa sepuh boleh nyender. Tapi kalau di luar masjid ngerasanya muda terus ya. Si muda nih. Kalau di masjid berasanya sudah tua. Cirinya apa, Pak? Tandanya apa Nabi SAW itu sayang pada kita, melebihi orang tua kita. Bapak ibu sebelum kenal bapak kenal ibu, ibu kenal bapak. Pernah nggak ngebayangin atau ngedoain anak bapak? Padahal bapak ibu belum ketemu nih, belum jumpa, belum mengenal, apalagi nikah. Pernah nggak doa dalam doa ibu? Ya Allah, kelak kalau saya punya keturunan, maka ampunilah segala dosa-dosanya, rahmatilah keturunan saya. Pernah nggak Bu? Nggak pernah lah, jujur aja ya. Ketemu calonnya aja belum ada gitu kan. Betul nggak? Siapa yang jujur? Siapa? Nggak ada. Ini kayak ngomong sama, halo? Ayo gerakin badan dulu deh. Ini yang dibicarakan besar soalnya agama Allah SWT. Ayo tengok kanan kiri. Udah kenal belum Pak sama yang kanan kirinya Pak? Kan sering jamaah kan di masjid. Ayo siapa yang kenal kanan kirinya dan yang belum kenal kenalan dulu. Atau senyum dulu, latihan senyum. Halo? Kita semua nggak ada yang pernah mendoakan ahli keturunan kita padahal kita belum ketemu sama calon istri kita atau calon suami kita. Belum pernah ada saya dengar kisahnya. Tetapi baginda Rasulullah SAW satu hari dalam sebuah hadis dicatat saat Aisyah radhiyallahu anha berjumpa Nabi baru pulang dari masjid. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah doakanlah aku. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah rahmatilah Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah, ya Allah ridhoi Aisyah, gitu ya. Kemudian apa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita semua orang-orang beriman, dia kegirangan
Ibunda Aisyah ini kan sangat muda usianya. Kegirangan sebagaimana anak remaja, dia girang, agak lompat-lompat sedikit mengelilingi Rasulullah SAW. Kata Nabi, wahai Aisyah, kamu gembira? Iyalah, gimana aku enggak gembira ya Rasulullah? Engkau doakan sedemikian. Doamu pasti makbul, mustajab, dikabulkan oleh Allah. Pasti aku gembira. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa aku setiap selesai sholat fardu mendoakan umatku sampai hari kiamat lebih daripada yang kudoakan kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dahsyat nggak Bu? Kasih sayang Rasulullah pada kita. Belum ada kita hadir di dunia ini udah didoakan sama Nabi SAW. Belum ada diri kita ini. Makanya dalam sebuah hadis tentang 3 jenis manusia yang diaminkan oleh Rasulullah waktu naik tangga, salah satunya waktu Jibril mendoakan kemudian Nabi mengaminkan, salah satunya adalah ragima angfu abdun, ya, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang disebut namaku lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Pernah dengar kan udah berapa hari? 25 hari ya. Pasti ada guru-guru kita menyampaikan di dalam mimbar ini bagaimana 3 jenis golongan ya. Yang pertama kan sungguh menyesal, sungguh merugi orang yang datang Ramadan kemudian melewatinya tanpa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT. Yang kedua, tadi, siapa yang disebut nama Nabi SAW, dia tidak bersolawat. Yang ketiga, siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi dia tidak mendapatkan tiket ke surga. Artinya menyia-nyiakan orang tuanya. Ya. Kita salawat dulu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cepat banget waktu ya. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat, semoga Allah lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, berikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Kemudian yang masih hidup Allah sehatkan badannya, Allah berkahi usianya, Allah ampuni seluruh dosanya, dan kita diberi kesabaran dalam merawat daripada kedua orang tua kita. Kemudian kepada para pendiri masjid ini yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Lalu Fatihah ini kita tujukan kepada seluruh pengurus masjid yang telah bersusah payah mengurus masjid ini, menjalankan, mengoperasikan, memanage daripada masjid ini. Wabil khusus seluruh panitia Ramadan yang sudah menuangkan, mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk demi lancarnya program Ramadan di masjid ini. Lalu kita doakan juga dengan Fatihah kita ini untuk para donatur, baik donatur bulanan maupun donatur yang setiap hari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya, berikan pahala yang besar atas harta yang dikeluarkannya, dijaga anak keturunannya sampai hari kiamat, dan semoga Allah ganti harta yang telah dikeluarkan untuk masjid ini dengan harta yang lebih baik dan lebih melimpah, dan juga untuk seluruh muslimin sedunia. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Kemudian kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan dikasih kita rezeki untuk kepahaman atas agama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya diamanahi temanya adalah amal apa saja yang harus dijaga dan diamalkan di akhir Ramadan ini. Singkat saja. Yang pertama, di akhir Ramadan kita harus perhatikan amalan zakat fitrah kita. Ya. Di Al-Amin sudah mulai buka hampir setengah Ramadan. Jangan sampai kita lalai. Paling akhir penyerahan zakat adalah sebelum dilaksanakannya Idul Fitri. Setelah itu maka tidak sah zakat fitrah. Ya. Kemudian diperhatikan juga bagaimana kita istiqomah atas amalan-amalan kita yang telah kita buat selama 25 hari ini atau 26 hari bagi saudara kita yang lebih awal melaksanakan. Ya, kita perhatikan, saya lihat banyak yang baca Quran di masjid ini setiap hari tadarusan, maka lanjutkan terus. Jangan sampai di akhir kehabisan gasnya, ya. Kalau kehabisan gasnya, maka sangat disayangkan. Karena amalan yang dilihat Allah SWT adalah bil khawatim, daripada yang akhirnya di awal gaspol, ujung-ujungnya berhenti, belum sampai finish padahal. Ya. Maka perhatikan amal-amal kita yang sudah dibuat dari awal Ramadan sampai hari ini. Qiyamul Lail tetap dikerjakan walaupun malam genap. Ya, walaupun malam genap. Lailatul Qadar itu rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Tuan guru kita pernah menyampaikan, siapa yang sholat maghrib berjamaah, Isya berjamaah, dalam sebuah keterangan hadis, riwayat hadis, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena yang sholat, apalagi ditambah sholat subuh berjamaah. Dalam hadis yang sahih, siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka seperti mendapatkan pahala sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti orang yang sholat sepanjang malam. Maka kalau kedua daripada sholat tersebut diamalkan, maka dihitung oleh Allah SWT kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Gitu ya. Jangan sampai di akhir daripada Ramadan ini malah kita kotori dengan hal-hal yang dibenci Allah SWT. Ya. Amal-amal dibuat semua, tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah apa yang merusak amal-amal kita itu. Yang paling penting itu, Bu, dalam setiap hal itu bukan hanya manfaat, bukan hanya amal yang fadilahnya ada, tetapi juga apa pantangannya. Setiap hal, obat, kalau ibu baca di belakang daripada obat itu ada kontradiksi. Artinya apa? Pantangan minum obat. Betul nggak? Obat A untuk kepala, pusing kepala. Tapi ada pantangan bagi orang yang jantungnya berdebar kencang, dilarang makan obat itu. Sama juga dengan makanan. Disebut halalan thayyibah, yang halal dan baik. Kalau kita asam urat, ya, dia halal memang kalau makan apa namanya? Emping ya. Emping melinjo itu ya, kan purinnya tinggi, sedangkan asam urat itu harus menjauhi makanan yang mengandung purin, sedangkan melinjo itu purinnya tinggi. Kalau secara ilmu pengetahuannya ya, kalau secara hakikat, oh kan Allah yang ngasih penyakit, ya itu udah nggak bisa diskusi kita ya. Tapi ini secara ilmu pengetahuan, hindari makan yang mengandung purin tinggi.
maka asam uratnya akan kempes, akan sembuh. Bapak ibu makan allopurinol misalnya, dia ada manfaat obat itu, tetapi dia nggak boleh bagi orang yang punya penyakit ginjal. Nah, jadi setiap hal itu ada pantangannya. Begitupun amal-amal kita. Makanya satu hari Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu orang yang dagang kemudian habis modalnya, dia nggak dapat apa-apa ya Rasulullah. Oh bukan yang itu, kata Nabi. Orang yang bangkrut itu orang yang selama di dunia ini melakukan banyak amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, tetapi saat di akhirat dia lihat amalnya itu tidak ada bekasnya, tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena waktu di dunia lisannya dipakai untuk menyakiti orang. Karena waktu dia hidup, dia berbuat amal soleh, tetapi tangannya menyakiti orang. Dia beramal soleh, banyak amalnya, tetapi waktu dia berbuat amal itu, dia juga melangkah ke tempat yang dilarang Allah SWT. Hasilnya apa? Semua amalnya itu diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia fitnah, orang-orang yang dia gibah, orang-orang yang dia hancurkan nama baiknya. Habis amalnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, maka dia tertunduk lesu, kepalanya nunduk. Kenapa? Karena ternyata tidak ada nilai daripada amalnya itu. Salatnya hebat, sedekahnya dahsyat, apalagi silaturahimnya nggak pernah putus. Semua amal dibuat. Baca Qur'annya satu hari 3 juz dengan tajwid, dengan tartil, dengan bacaan yang sempurna. Tetapi setelah baca Quran, dia kumpul dengan teman-temannya, lalu mulai dia berbicara hal yang sia-sia. Apa yang terjadi? Asbab daripada perbicaraan yang sia-sia lalu mengarah kepada membicarakan seseorang, lalu mengarah kepada gibah, kemudian apa? Namimah, adu domba, lalu ditambah lagi fitnah. Semua amal yang telah dia kerjakan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam satu ayatnya bahwa orang yang beramal demikian seperti tebing yang curam, tebing pasir yang curam, yang diguyur oleh air hujan yang deras, lalu tebing itu pun longsor, tidak berbekas, asbab daripada hujan yang deras itu. Apa itu hujan yang deras? Tadi, lisan yang tidak bisa dia jaga. Maka jangan sampai kita semua ini termasuk yang berbicara menghabiskan umur kita, tenaga kita, harta kita, pikiran kita, yang kelihatannya kita beramal soleh, tetapi saat di akhirat kita jadi orang yang bangkrut. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim dalam kitab At-Targhib, dalam syarat daripada Imam Bukhari, hadis ini adalah sahih, bahwasannya Nabi SAW bersabda, puasa itu adalah benteng, perisai, junnah. Ya, kita kan sering dengar baiti jannati, yang kita dengar gitu ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ulama ada yang membaca kalimatnya sama itu, jim, nun, ta marbutoh. Disebut oleh ulama bukan jannah, tetapi
junnati, rumahku adalah benteng perisaiku, benteng dari segala maksiat, karena di rumah ada istri. Kalau udah keluar rumah tanpa bawa istri, mulai bentengnya itu lambat laun terkikis. Mata melihat yang bukan mahramnya, ya, lisan mulai juga membicarakan. Orang nggak salah ada ibu-ibu lewat pakai baju merah, ya nggak? Wow, kata laki-laki yang di luar rumah ini, merah merona seperti bunga mawar yang indah. Padahal kalau di rumahnya istrinya pakai baju merah nggak pernah dipujinya, tapi istri orang di luar pakai baju merah dipuji-puji. Kalau istilah anak sekarang dileboy-leboyin, ya. Maka rumah itu junnati. Begitu juga puasa. Puasa ini perisai, benteng. Kenapa? Kita sering dengar dibacakan ayat perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidur apa dengar ini? Ayo lanjut, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya apa? Telah diwajibkan bagi kamu wahai orang beriman perintah puasa bagimu. Para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepadamu perintah puasa. Puasa asyam artinya menahan diri. Diri itu kata para ulama mufassirin, diri itu adalah dari kepala sampai kaki yang disebut diri. Mana dirinya Luqman? Kepalanya doang jalan atau badannya doang tanpa kepala? Semuanya ya. Dari kepala sampai kaki. Artinya diwajibkan menahan diri bagi kamu orang beriman. Mata kamu tahan, jangan memandang yang haram. Hidung kamu tahan, kuping kamu tahan, jangan mendengar yang haram. Mulut kamu tahan, jangan berbicara yang haram. Tangan kamu tahan, siam, saum. Kaki kamu pun tahan, perut kamu tahan, semua harus ditahan dari diri kamu itu. Seluruh anggota badan kamu tuh harus kamu tahan dengan puasa yang diwajibkan ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ada orang yang dengan ucapannya itu dia mendapat kebaikan-kebaikan. Tetapi satu hari dia berkumpul dengan teman-temannya, dia membicarakan hal yang sia-sia. Harusnya dia ditakdirkan Allah jadi penghuni surga, tetapi dia pun ditakdirkan Allah berubah menjadi ahli neraka. Kenapa? Asbab lisannya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Tuan guru kita jadi imam subuh beberapa kali membacakan surah ini. Dalam satu ayatnya dalam surah Al-Balad, ya, walisanau wasyafatain. Walisanan wasyafatain. Lisan itu nih, lidah. Kata Allah, lidah kamu itu dibentengi oleh dua gerbang, dua benteng. Yang pertama namanya gigi. Apa? Gigi. Tapi gigi ini belum cukup kuat menahan lisan. Karena masih bisa ngomongin orang kalau giginya ketutup. Betul gak? Itu tuh. Tahu gak? Itu tuh. Masih keluar gak suaranya, Bu? Bu? Belum? Nggak dengar ya, Bu? Ini suaranya keluar apa di dalam, Pak Haji? Keluar? Nggak di dalam masjid aja kan? Kedengeran ya, Bu ya?
Coba ngomong, giginya ditutup tapi bibirnya jangan. Jeng, tahu nggak? Si itu tuh, maka kata Allah kalau cukup satu gerbang nggak cukup menahan lisan yang jahat itu. Walisanan wasyafatain. Satu gerbang lagi coba ditutup. Nih bibir kita tutup. Coba ngomong. Coba ngomong kalau bibirnya ditutup. Tahu nggak berita itu tuh yang si ini. Terus bibir kita ditutup. Ngerti nggak Bu apa yang diomongin? Ibu kalau mau ngegosip ditutup bibirnya Bu. Pasti selamat. Tangan yang ngomong. Kalau yang ganggu kan tangan yang ngomong kan. Pakai bahasa isyarat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Bukan hanya orang yang bisa ngomong saja yang akan dihisab. Orang yang menggunakan tangannya pun akan dihisab. Betul nggak? Mereka yang tunarungu itu, tunawicara, nggak bisa ngomong kan pakai tangan. Pakai tangan jarinya mungkin pakai WhatsApp gitu atau pakai kode begini. Maka di surat Yasin Allah Subhanahu wa taala nyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mahsyar, nanti hari kebangkitan, yang pertama kali dikunci oleh Allah SWT adalah mulut kamu. Apa Pak? Mulut kamu yang kami kunci, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan bersaksi adalah tangan kamu. Apa yang bersaksi? Tangan kamu. Kalau kamu nulis di WA sering nyakitin orang. Kalau kamu nulis di WA sering mempertanyakan kebaikan. Itu semua yang akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau kamu posting di WA sering memamerkan kebaikan kamu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sekarang apa yang mau kamu obrolin sama saya? Makanya Allah SWT pun mengatakan kepada Rasulnya, sampaikan hadis qudsi. Satu hari di akhirat kata Nabi SAW, 3 golongan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang biasa yang dihisap sama Allah. 3 golongan hebat-hebat semua ini selama di dunia. Yang pertama, mereka yang mati syahid, para syuhada. Orang yang mujahid, memperjuangkan agama Allah. Selama di dunia nggak ada yang berani jihad fisabilillah, tapi dia maju ke medan perang. Maka dipanggil oleh Allah SWT, kau mujahid itu? Iya ya Allah. Dengan apa kau mensyukuri nikmatku? Maka dia katakan, aku telah menghibahkan diriku, bahkan nyawaku untuk agamamu ya Allah. Aku mati di medan jihad. Kata Allah, dusta kamu. Apa kata Allah? Dusta kamu ini. Kamu itu berjuang karena pengen disebut pahlawan, pengen disebut sebagai mujahid. Maka kamu itu sudah mendapatkan pujian itu. Sekarang kamu merangkak, ditelungkupkan wajahnya oleh Allah, masuk ke dalam neraka Allah SWT. Yang kedua, ulama, orang alim, ahli ilmu. Ulama itu pun dipanggil oleh Allah SWT. Dengan apa kamu mensyukuri nikmatku? Dia katakan, aku menuntut ilmu susah payah siang dan malam, lalu aku mengajarkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah SWT? Pendusta kamu. Kamu itu menuntut ilmu supaya dibilang orang alim, orang berilmu. Dan kamu dapat sanjungan karena itu. Lalu kamu pun mendapat bagian duniawi daripada itu.
Sekarang kamu pergi ke nerakaku. Dia ditelungkupkan wajahnya masuk neraka Allah SWT. Dan yang terakhir, orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Allah tanya lagi, dengan apa kamu mensyukuri nikmatku? Maka dia katakan, sesungguhnya aku mengumpulkan harta benda jadi orang kaya, lalu aku dermakan hartaku itu di jalanmu ya Allah, siang dan malam. Allah katakan, bohong kamu ini. Aku lebih mengetahui hati kamu, bahwa kamu itu nyumbang sana sini, ya, menghibahkan harta kamu sana sini semata-mata kamu untuk dipuji, untuk mendapat sanjungan dari manusia. Maka sekarang kamu masuk dalam nerakaku. Dia pun ditelungkupkan wajahnya masuk neraka Allah SWT. Jika 3 golongan yang hebat-hebat ini saja akan dilihat hatinya, kedalaman hatinya waktu berbuat amal itu, karena apa? Apalagi orang-orang yang biasa saja. Maka pentingnya kita di akhir Ramadan ini, kalau sudah kita lakukan sebelumnya banyak istighfar. Nabi SAW mengatakan saat ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut dengan banyaknya kalimatmu tentang bahaya lisan ini. Maka ya Rasulullah, ajarkan aku supaya lisanku ini selamat, menyelamatkanku tidak masuk neraka Allah SWT. Kata Nabi SAW, tidak tahukah kamu, sesungguhnya aku ini beristighfar setiap hari 100 kali setiap hari. Berapa kali? 100 kali. Maka setiap kita, mungkin kita lemah, tidak ada orang yang selamat dari dosa, baik ghibah, fitnah, namimah, sum'ah, riya. Tetapi kita harus tempel itu semua dengan istighfar kita kepada Allah SWT. Astaghfirullah ya Allah, tadi saya ngomongin dia ya Allah, ampuni ya Allah. Dulu saat kami belajar, guru-guru kami menyampaikan haram, makruh, ada yang mengatakan minimal makruh, mencela makanan. Betul gak? Ya Ustaz ya, mencela makan gak boleh kan? Misalnya gak enak makanan, terus kita cela, gak enak nih makanannya. Rasulullah SAW kalau gak suka ya cukup gak dimakan saja, lisannya gak mengatakan ini makanan gak enak, cukup disingkirkan saja sama Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencela makanan saja dilarang dalam agama kita. Mencela makanan dilarang, apalagi mencela makhluk Allah. Makhluk Allah naik lagi. Apa itu? Binatang. Jelek amat ini burung, jelek amat di kucing. Dilarang juga karena makhluk itu adalah ciptaan Allah. Mencela ciptaan Allah, maka dia sama dengan mencela Allah sang pencipta. Naik lagi levelnya, mencela, memaki daripada orang di luar Islam, manusia di luar Islam pun dilarang. Apalagi mencela orang beriman. Mencela orang beriman. Sangat disayangkan hari ini ahli masjid pun mencela sesama ahli masjid. Ahli masjid, orang yang sering pergi ke masjid pun mencela saudaranya yang satu saf kadang bersama dia cela. Maka kita ini saling mengingatkan. Sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari mengatakan, wahai kamu orang yang beriman, kamu nasihati, ingatkan tetangga kamu. Kalau dia berbuat salah diingatkan, bukan dicela, bukan dimaki, bukan direndahkan harga dirinya, bukan dibusukkan namanya, bukan, tetapi diingatkan kalau dia salah. Kalau kamu diam saja, kamu tidak ingatkan dia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala kepada kamu, hukuman kepada kamu.
Maka penting bagi kita semua di akhir Ramadan ini ada kasih sayang. Kasih sayang yang nyata, yang real. Bukan hanya slogan. Bukan hanya slogan yang hanya dipajang itu di spanduk-spanduk, tetapi nyata berupa amaliyah nyata. Karena kita ini hidup di dunia nyata. Kebersamaan harus kita jalin bukan hanya pada orang beriman, tetapi juga pada orang teman-teman kita, saudara kita di luar Islam. Semoga Allah SWT berikan mereka hidayah, asbab daripada akhlak kita. Ya, inilah di akhir Ramadan kita jaga amal kita yang sudah istiqomah dari tanggal 1 Ramadan sampai 25 Ramadan. Teruskan. Kalau bahasa sekarang gasken, gaspol. Teruskan, meningkat. Tetapi jangan lupa obatnya, pantangannya. Jangan sampai kita kerjakan. Ya, jangan sampai kita kerjakan. Memaki ahli maksiat itu nggak boleh. Ada orang berzina, terus kita celak dia, kita sampaikan kemana-mana. Walaupun itu benar, itu ghibah. Itu orang tuh, saya lihat zina dia, sampai kemana-mana. Itu dilarang dalam Islam. Yang boleh kita benci perbuatannya, bukan orangnya. Apatah lagi jika kamu membicarakan ahli soleh. Ada orang soleh diomongin di belakang. Ada orang soleh, rajin ibadah, rajin dakwah, diomongin di belakang. Sedangkan pelaku maksiat aja nggak boleh, apalagi ahli soleh. Maka saya mengingatkan kepada kita semua, kepada saya sendiri, semoga Allah SWT jaga kita daripada jahatnya lisan kita, daripada jahatnya isi pikiran kita, daripada jahatnya hati kita yang mendengki, hasad, segala macam keburukan-keburukan dalam hati kita. Semoga Allah SWT keluarkan semua daripada kehidupan kita, dan Allah perbaiki kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan agar dunia ini aman-aman saja. Ya, yang perang di Iran sama Israel jangan di Indonesia dibahas-bahas. Ya, biar aja mereka yang perang. Di kita doakan, ya Allah, damaikan seluruh dunia ini ya Allah. Beri hidayah bangsa Israel ya Allah. Beri hidayah bangsa Israel ya Allah. Apabila mereka ya Allah mendapat hidayah-Mu, maka dunia ini akan menyatu menjadi negeri yang memeluk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, beri hidayah juga kepada ahli keluargaku, tetanggaku, kanan, kiri, depan, belakang. Dan jadikan kami saling mencintai karena-Mu ya Allah. Saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan hasad, iri, dengki, dan jauhkan ghibah, fitnah daripada kehidupan kami ya Allah. Dan jadikan para ulama kami berada di jalan yang lurus. Jangan menuntun kami kepada hal-hal kebencian. Jangan menuntun kami kepada hal-hal yang merugikan kami dunia akhirat, sehingga kami tidak punya lagi tuntunan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, jadikan istri-istri kami istri yang salihah. Jadikan anak keturunan kami sampai hari kiamat salih-salihah. Ada ya Allah dalam keturunan kami yang menjadi penghafal Quran-Mu ya Allah. Walaupun kami sudah mati mungkin ya Allah, walaupun kami sudah wafat menjumpai-Mu ya Allah, tapi ada anak cucu kami, buyut kami ya Allah, yang menjadi penghafal Quran ya Allah, sehingga mereka ya Allah menuntun tangan kami menuju surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semua ya Allah, jamaah Masjid Al-Amin ini ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah, yang salihah ya Allah, yang mencintai masjid karena Engkau ya Allah, yang mau mengorbankan harta kami untuk masjid ini ya Allah, yang mau membantu agama-Mu di masjid ini ya Allah. Dan jadikanlah kami, hati-hati kami ya Allah, saling menyayangi, saling menghormati, saling bersama ya Allah dalam mentaati-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semua ya Allah bisa mengunjungi tanah haram ya Allah, berumrah dan berhaji ya Allah. Dan mudahkan urusan jamaah kami yang hendak berhaji ke tanah suci-Mu ya Allah. Ada di antara kami yang ingin berangkat tahun ini ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Hentikan perang ya Allah, agar seluruh daripada muslimin bisa berhaji ya Allah, agar seluruh
jamaah haji bisa melaksanakan haji dengan aman ya Allah. Hentikan perang yang terjadi ya Allah. Kami tak mau ada korban lagi ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama bacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.